saya sebagai aktivis gitu loh. Saya tuh ingin untuk pemberian gelar, pemberian kehormatan, pahlawan itu loh. Saya berpendapat bahwa siapapun ya yang berjuang untuk memerdekakan bangsa ini ya, siapapun yang berjuang untuk kemajuan bangsa, itu saya pikir mereka punya hak untuk mendapatkan gelar pahlawan. Saya nggak pandang bulu, ya pendapat saya sudahlah, ya masa lalu yang kemudian mengoyak-oyak bangsa ini, gitu loh. Sejarah kelam masa lalu udahlah kita tutup, kita nolkan, kemudian kita berangkat kembali untuk membangkitkan bangsa ini menata masa depan. Lebih baik ke depan ini kita melakukan rekonsiliasi, ya. Kita kemudian saling mengikhlaskan apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu demi bangsa kita di masa depan, demi generasi kita yang akan datang. Supaya kemudian kita tidak dihantui oleh masalah-masalah masa lalu yang penuh kegelapan, penuh kekerasan karena konflik ideologi, konflik politik gitu loh. Sudahlah, itu menjadi catatan hitam, catatan kelam perjalanan sejarah bangsa kita. Dan saya berharap ke depan itu sudah clear, sudah clean gitu loh. Halo Tribuners, Anda menyaksikan On Focus Tribun News bersama saya Giok Mengwan. Tribuners, sejumlah nama diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional yang hasilnya akan disampaikan 10 November mendatang. Namun ada satu nama yang menuai pro kontra, yakni Soeharto. Presiden kedua Republik Indonesia itu dianggap memiliki beberapa kebijakan kontroversial selama memimpin negara sepanjang 30 tahun. Kemudian hal ini membuat publik menyoroti usulan pemberian gelar pahlawan nasional ini. Seperti apa sebenarnya mekanismenya, lalu siapa yang mengusulkan dan menentukan? Kita akan membahas seputar ini lebih jelas karena kita berkesempatan tersambung secara virtual dengan Wakil Menteri Sosial Pak Agus Jabo Priyono. Selamat siang Pak Agus, apa kabar? Selamat siang, baik Mbak Gigi. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Baik, Pak, saya langsung saja nih bertanya, ada berapa nih Pak total yang diusulkan sebagai pahlawan nasional tahun ini, Pak Agus? Jadi untuk tahun ini yang diusulkan ya melalui Kemensos, hasil penelitian dan pengkajian TP2GP itu ada 40 ya. Oke. Namun yang usulan baru itu hanya 6 orang. Jadi sisanya 34 tokoh ini adalah usulan-usulan lama yang belum mendapatkan gelar. Jadi totalnya 40, Mbak. Oke, baik. Yang 6 yang baru ini berarti siapa aja Pak? Mungkin nama yang familiar. Ya, ini yang baru ada 6 tokoh ya Hmm, yang diusulkan menjadi calon pahlawan nasional. Yang pertama adalah Profesor Dr. Midian Sirait dari oke. Sumatera Utara. Mhm. Kemudian yang kedua Anak Agung Gede Anomudita dari Bali. Yang ketiga Herman Yosef Fernandes dari NTT. Yang keempat Dema Tande dari Sulawesi Barat. Yang kelima Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasim dari Jawa Timur. Yang keenam Wongso Negoro dari daerah khusus Jakarta. Jadi itu 6 usulan ya yang kita usulkan ke apa namanya Dewan Gelar Istana. Baik, bisa diceritakan Pak prosesnya sebelum ditetapkan nama-nama yang kemudian diusulkan sebagai pahlawan nasional ini, Pak? Jadi kalau jadi begini, sebetulnya ada 3 hal ya menurut saya seseorang ataupun tokoh-tokoh itu bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional. Yang pertama adalah jasa, ya kan? Yang kedua terpenuhinya syarat-syarat administratif. Yang ketiga adalah sudah melalui prosedur yang benar. Jadi untuk prosedur ini ya itu awalnya itu masyarakat mengusulkan. Masyarakat, organisasi masyarakat mengusulkan ke kota atau kabupaten ya yang kemudian ditindaklanjuti kota atau kabupaten ini baik bupati maupun wali kotanya membentuk
namanya TP2GD, Tim Pengkaji Peneliti Gelar Daerah. Nah, di TP2GD tingkat kabupaten atau kota itu kemudian dilakukan pengkajian, baik melalui FGD, melalui seminar, melalui penelitian-penelitian, ya kan? Kalau kemudian sudah memenuhi syarat, ya jasa-jasanya, kemudian administrasinya, itu kemudian TP2GD menyerahkan hasil kajian, hasil penelitiannya itu ke wali kota atau bupati. Nah, setelah itu diteken sama wali kota atau bupatinya, kemudian melalui Dinsos provinsi itu diserahkan, yang kemudian diteruskan ke gubernur. Dari gubernur itu kemudian ada surat keputusan, terus kemudian diserahkan ke pusat. Kemana diserahkan ke pusat itu hasil kajiannya, yaitu ke Kemensos. Kemudian Kemensos sendiri membentuk badan ad hoc, ya, independen. 13 orang anggotanya terdiri dari akademisi, sejarawan, gitu loh. Apa namanya, kemudian tokoh agama, dan lain-lain. Yang kita namakan TP2GP, Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pahlawan Tingkat Pusat. Nah, setelah kemudian dilakukan proses penelitian, ya, terus kemudian memenuhi syarat, ya, itu kemudian diserahkan ke Menteri Sosial. Kemudian oleh Menteri Sosial ditandatangani. Setelah ditandatangani, kemudian dilanjutkan, ya, kita serahkan kepada Dewan Gelar Istana atau yang sering disebut Dewan GTK itu. Nah, di Dewan GTK inilah kemudian dikaji lagi, yang kemudian hasil pengkajiannya itu diserahkan ke Presiden. Dan Presidenlah yang kemudian memutuskan siapa saja yang akan menjadi pahlawan nasional dan berapa jumlahnya itu adalah hak prerogatif dari Bapak Presiden. Oke, baik. Tadi disebutkan bahwa Kementerian Sosial ini menandatangani ya Pak ya, tadi nama-namanya. Tapi di Kementerian Sosial sendiri dilakukan kajian lagi tidak Pak? Oh iya, di jadi di Kementerian Sosial itu kan membentuk tim, namanya tim gelar, TP, Tim Penelitian dan Pengkajian Tingkat Pusat. Di situ mereka bersidang, melakukan penelitian kembali, penelusuran gitu loh. Baik itu apa namanya, syarat-syarat yang sudah disampaikan dari provinsi itu kemudian dikaji lagi, diteliti lagi. Nah, hasil dari penelitian dan pengkajian inilah yang kemudian diserahkan kepada Menteri Sosial gitu loh, Mbak. Oke, penelitiannya sendiri Pak, mungkin bisa disampaikan biasanya berapa lama Pak dilakukannya sampai akhirnya namanya muncul 40 ini Pak yang diserahkan ke Presiden? Yang jelas begini, proses yang dilakukan di Kemensos, ya, dengan melalui TP2GP itu harus sudah selesai prosesnya sebelum kemudian Dewan Gelar Istana, ya, Dewan Gelar Kehormatan dan Jasa itu bersidang. Jadi prosesnya seperti itu. Sebelum mereka bersidang, ya, proses-proses yang dilakukan di TP2GP harus selesai. Jadi jenjang waktunya, prosedurnya seperti itu. Nah, kemarin kan kalau tidak salah, eh, Dewan GTK ini bersidang tanggal 22 Oktober. Jadi sebelum 22 Oktober itu semua tokoh-tokoh yang kita sampaikan ke Dewan Gelar itu semua persyaratannya sudah selesai. Oke, baik Pak. Pak, ini nama-nama yang diusulkan ini diantaranya ada Gus Dur, Marsina, ada juga Presiden kedua Soeharto yang diusulkan. Namun, ini nama Soeharto ini Pak menjadi yang disorot oleh publik, terutama aktivis 98. Pemerintah yang melihat hal tersebut bagaimana, Pak Agus? Jadi harus kita ketahui bersama bahwa Gus Dur, ya, Pak Harto itu sudah diusulkan sejak tahun 2010, Ya. ya, sejak zamannya Pak SBY jadi presiden. Kemudian Gus Dur sama Pak Harto itu karena belum mendapatkan gelar, kembali diusulkan pada tahun 2015 pada masanya Pak Presiden Joko Widodo. Nah, di tahun 2015 itu juga belum mendapatkan gelar. Kemudian diusulkan kembali di tahun 2025 ini. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa Gus Dur sama Pak Harto itu bukan ujuk-ujuk
muncul di tahun 2025 ini, tapi sudah diusulkan sejak 2010. Oke, baik Pak. Tapi apakah kali ini akan terwujud Pak usulan tersebut mengingat sudah 2 kali diusulkan Pak? Yaitu menjadi hak prerogatifnya Bapak Presiden, bukan otoritasnya Pak Agus Jabo, Mbak Gigi, gitu loh. Yaitu Presiden nanti seperti apa pertimbangannya, ya beliau yang nanti akan memutuskan apakah Gus Dur atau Pak Harto ya berhak mendapatkan gelar pahlawan. Oke, baik Pak. Tapi kan ini masih disorot Pak karena masih menuai penolakan ya. Apakah mungkin ada yang belum tahu Pak nama Soeharto ini siapa yang mengusulkan, lalu apa alasannya? Mungkin bisa disampaikan Pak Agus. Justru memang sejak awal kan kita membuka ya Mhm. hasil TP2GP ini kita buka siapa saja tokoh-tokoh yang diusulkan supaya kemudian masyarakat mengetahui, masyarakat memberikan masukan, masyarakat memberikan kritikan gitu loh. Ya. Jadi memang sebelum kemudian kita serahkan ya hasil kajian TP2GP ke Dewan GTK ini kita sudah menyampaikan itu dan saya pikir itu wajar. Saya pikir itu wajar ya, ada pro kontra itu wajar. Tetapi kita harus mengetahui tentunya kalau kemudian dari TP2GD di tingkat kabupaten itu sudah merekomendasikan, kemudian pihak provinsi ya, gubernur juga sudah mengusulkan gitu loh. TP2GP juga kemudian merekomendasikan usulan-usulan calon pahlawan nasional itu, tentunya ya jasa-jasanya, syarat-syarat administrasinya, prosedurnya itu clear gitu loh. Jadi kita harus memahami seperti itu ya, Mbak Oke, Gigi. baik Pak. Tapi mungkin Soeharto ini siapa yang mengusulkan Pak? Mungkin ada yang ingin tahu dari daerah mana, siapa yang mengusulkan? Dari Provinsi Jawa Tengah, Oke, berarti itu yang terakhir itu pemerintahnya ya Pak ya? yang menandatangani Gubernur Jawa Tengah. Oke. Pak, kita mengetahui bahwa Bapak ini merupakan mantan aktivis 98, Pak, yang merupakan salah satu pendiri dari PRD. Ini Bapak melihatnya seperti apa, Pak, soal banyaknya penolakan terhadap Soeharto ini secara pribadi? Nah, saya sudah berkali-kali menyampaikan, kalau saya ya, saya sebagai aktivis gitu loh, saya tuh ingin untuk pemberian gelar, pemberian kehormatan, pahlawan itu loh. Saya berpendapat bahwa siapapun ya yang berjuang untuk memerdekakan bangsa ini ya, siapapun yang berjuang untuk kemajuan bangsa, itu saya pikir mereka punya hak untuk mendapatkan gelar pahlawan. Saya nggak pandang bulu, harus si A, si B, si C, tapi siapapun yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini, saya pikir mereka berhak. Kenapa? Mereka juga berjuang, sudah mengorbankan jiwa raganya. Dan di Indonesia ini ada ratusan ribu, ya, orang-orang, tokoh-tokoh yang sudah ikhlas, merelakan gitu loh, berkorban untuk kemerdekaan bangsa ini gitu loh. Apa salahnya kalau kemudian mereka juga mendapatkan penghormatan sebagai pahlawan nasional, tidak harus kemudian individu ini, individu itu. Kalau saya sejak awal berpendapat seperti itu. Yang kedua, ya pendapat saya sudahlah ya masa lalu yang kemudian mengoyak-oyak bangsa ini gitu loh. Sejarah kelam masa lalu udahlah kita tutup, kita nolkan, kemudian kita berangkat kembali untuk membangkitkan bangsa ini menata masa depan agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berdikari, gitu loh, rakyatnya adil makmur, mereka bisa hidup bahagia tanpa kemudian kita harus kembali ke belakang, kemudian kita bertengkar lagi. Capek Mbak, dan bangsa ini kapan akan bangkit, akan bersatu, bergotong royong untuk menyongsong masa depannya yang gilang gemilang itu. Posisi saya seperti itu. Oke, tapi bagaimana Bapak menanggapi argumen bahwa pemberian gelar ini akan menjadi penguburan kedua katanya Pak bagi para korban Orba dan perjuangan aktivis demokrasi termasuk PRD? Penguburan kedua, Ya, ya itu sah-sah saja, ya sah-sah saja, gitu loh. Semua orang berhak untuk apa namanya punya argumentasi, punya landasan-landasannya, gitu loh. Tapi kalau posisi saya, ya lebih baik ke depan ini kita melakukan rekonsiliasi, ya. Kita kemudian saling mengikhlaskan apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu demi bangsa kita di masa depan, demi generasi kita yang akan datang. Supaya kemudian kita tidak dihantui oleh masalah-masalah masa lalu yang penuh kegelapan,
penuh kekerasan karena konflik ideologi, konflik politik gitu loh. Sudahlah, itu menjadi catatan hitam, catatan kelam perjalanan sejarah bangsa kita. Dan saya berharap ke depan itu sudah clear, sudah clean gitu loh. Bahwa kita semua kembali ya kepada kepentingan kolektif bangsa Indonesia, tidak lagi berbicara tentang kepentingan kelompok, kepentingan partai gitu loh. Tapi sudah berbicara tentang Indonesia. Bagaimana Indonesia ke depan ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang rukun, bangsa yang harmonis, berpolitik tidak boleh dengan menggunakan kekerasan, gitu loh. Ya, kita berharap seperti itu supaya apa? Kita itu penuh kedamaian, harmoni, gitu loh. Masyarakatnya kemudian bisa bergotong royong, bekerja sama untuk bau membau, gitu loh. Supaya bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan ini sedang dimulai oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, gitu loh. Sedang berusaha beliau untuk bagaimana bangsa ini lepas dari imperialisme, lepas dari oligarki, lepas dari birokrat korup gitu loh. Untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang bisa baldatun toyibatun warapun gofur, ya, gemah ripah jinawi, toto rajo, dan masyarakatnya bisa gumuyu, bisa tersenyum bahagia karena apa? Masalah-masalah ekonomi dan sosial yang mereka hadapi bisa dipenuhi oleh negara. Gitu loh, Mbak. Baik. Baik Pak Agus, lalu bagaimana nih mekanisme di Kementerian Sosial memastikan bahwa testimoni dan penderitaan korban seperti yang dialami kawan-kawan Bapak di PRD menjadi pertimbangan resmi yang setara dengan jasa-jasa yang diajukan? Nah, posisi Kemensos ataupun posisi saya sebagai Wamensos itu Ya. tidak dalam posisi kita memiliki otoritas untuk menolak ataupun mengusulkan gitu loh, ya gelar pahlawan tersebut. Kita hanya kemudian melegalisasi ya dalam bentuk pengesahan, yaitu tanda tangan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh tim ad hoc, tim independen, jumlahnya 13 orang gitu loh. Itu hasil mereka inilah yang kemudian ditekan dan kita melanjutkan saja. Tidak ada kemudian kita melakukan intervensi harus si A, si B, si C yang menjadi tokoh pahlawan nasional. Bukan seperti itu mekanismenya. Mekanismenya adalah Kemensos punya tim sendiri yang memang sudah bertugas untuk meneliti dan mengkaji usulan-usulan dari daerah itu. Kalau mereka kemudian asesmennya clear, kesimpulannya clear, ya kita di kementerian tidak bisa kemudian menolak, oh ini nggak boleh, ini nggak bisa begitu, gitu loh. Proses dan prosedurnya seperti itu. Kita hanya mengesahkan ya dalam bentuk tanda tangan oleh menteri yang kemudian ini dilanjutkan prosedurnya ke Dewan Gelar atau yang dinamakan Dewan GTK yang sekarang ini diketuai oleh Pak Fadlizon, Menteri Kebudayaan. Jadi tugas kita hanya menyalurkan apa yang diusulkan oleh daerah yang kemudian sudah dikaji oleh tim independen yang ada di Kemensos. Prosesnya seperti itu, otoritasnya seperti itu gitu loh Mbak. Oke, baik. Terakhir Pak Agus, apa pesan Bapak terkait pro kontra gelar pahlawan nasional untuk Soeharto ini, mengingat 2 hari lagi ya Pak ya, ini akan ditetapkan oleh Presiden? Saya pikir pro kontra itu hal yang wajar dalam negara demokrasi. Saya pikir juga dan saya berharap kemudian ya Dewan GTK atau Pak Presiden itu mempertimbangkan apa yang menjadi masukan-masukan dari masyarakat. Karena di sanalah keputusan final ya seorang tokoh itu dinyatakan diterima menjadi calon pahlawan nasional atau tidak itu otoritasnya sudah ada di meja Bapak Presiden gitu loh. Jadi harapan kita seperti itu supaya ke depan ini situasinya adem, ya kan? Kita juga kemudian saling memahami, kita bisa kembali guyup, kita bisa kembali rukun, dan kita bisa kembali berangkat bersama-sama untuk membesarkan bangsa kita ini, memakmurkan rakyat Indonesia ini. Saya pikir harapan-harapan saya seperti itu. Oke, kita lihat bersama nanti ya Pak, bagaimana keputusannya terkait pemberian gelar pahlawan pada lusa ya Pak ya, Senin 10 November mendatang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga kita bisa kembali bertemu, berjumpa di lain kesempatan. Sehat selalu Pak Agus. Terima kasih Mbak Kiki. Selamat siang. Baik, Tribuners sekian On Focus Tribun News kali ini. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.